Halo guys, selamat datang di Sinapsis Film, salam kenal dan salam hangat dari kami. Kali ini kita akan membahas film Pamali di Dusun Pocong. Pamali, Dusun Pocong menjadi salah satu film horor yang tayang di bioskop Indonesia pada Oktober tahun 2023. Film ini telah dirilis pada 12 Oktober lalu. Film Pamali, Dusun Pocong sendiri merupakan adaptasi dari video game horor lokal berjudul Pamali, Detik Corpse. Film ini juga merupakan sequel kedua dari film Pamali yang telah tayang pada Oktober tahun 2022 lalu. Bobby Prasetyo duduk di bangku sutradara, sementara naskah merupakan garapan Evelyn Afnilia. Adapun aktor utama yang terlibat yakni Yasamin Jassen, Dea Panendra, Arla Aliani, Buki B, Mansur, dan Fajar Nugra. Film ini bercerita tentang sebuah desa yang terkena wabah penyakit misterius. Wabah tersebut sudah menghantui warga desa selama sebulan. Desa tersebut sangat jauh dari pusat kota. Warga desa sebagian mengungsi dan sebagian lain telah terkena wabah serta menunggu pertolongan. 3 petugas medis bernama Mila Yasamin Jassen, Gendis Dea Panendra, dan Puput Arla Aliani ditugaskan untuk membantu warga yang terkena wabah di desa terpencil tersebut. Mereka juga dibantu 2 orang penggali kubur bernama Deden Buki Bin, Mansur, dan Cacap Fajar Nugra. Dusun tersebut terletak sangat jauh dari pedesaan yang ada. Untuk mencapai dusun tersebut, mereka harus naik perahu untuk menyeberangi danau yang luas dan dilanjutkan untuk jalan menuju dusun tersebut kurang lebih selama 3 jam. Kondisi dusun ini sangatlah terpencil sehingga awalnya membuat keraguan bagi mereka. Tingkah konyol Cecep di awal membuat penyeimbang situasi horor yang ada. Sangat menarik film ini karena komposisi horor dan komedi membuat penonton lebih enjoy dan merasakan pengalaman yang nano-nano selama menonton film Pamali Desa Pocong ini. Kondisi dusun terpencil tersebut semakin membuat prihatin karena keadaan dalam kondisi benar-benar sepi. Sebagian warga mengungsi di desa tetangga dan sebagian lagi dirawat di rumah balai dusun dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena ini sudah menjadi tugas yang diberikan 3 orang perawat ini tetap menjalankan tugas dengan profesional. Mereka melayani dan merawat seluruh pasien wabah misterius tersebut dengan ikhlas. Seiring berjalannya waktu, keanehan demi keanehan terjadi, di mana mereka melihat suatu pamali di antaranya bersiul di malam hari. Membuka payung di dalam rumah. Hal tersebut merupakan pamali di sebagian besar wilayah desa yang ada. Namun kenapa di dusun ini terjadi? Pada malam hari itu pula Deden dan Cecep langsung menjalankan tugasnya untuk menggali kubur dan menguburkan jenazah yang sudah meninggal dunia. Saat istirahat sejenak, Cecep secara jelas dan keras mendengarkan suara siulan. Hal ini menjadikan suasana semakin mencekam. Deden pun membiarkan hal tersebut terjadi dan memutuskan untuk melanjutkan tugasnya. Saat itu mereka dibantu oleh beberapa warga yang masih sehat untuk mengangkut jenazah dari balai dusun tempat jenazahnya. Dari kejadian tersebut muncul keanehan baru, di antaranya seorang warga yang bertugas memberi tanda di rumah orang yang sudah meninggal. Sesaat rumahnya akan ditinggalkan, tiba-tiba lampunya hidup. Kemudian Puput yang sedang mandi mendengarkan suara pasien yang membunyikan tanda. Kemudian didatangi dan ternyata tidak ada orang yang masih terbangun. Dan akhirnya, memang penggali kubur desa tersebut yang ingin memberi isyarat ke Puput, akhirnya malah meninggal terlebih dahulu, dan di tempat yang berbeda Gendis yang sedang melaksanakan sholat juga mendapati keanehan, yaitu diketoknya jendela kaca oleh pocong. Dari keanehan-keanehan yang dialami oleh mereka, menjadikan tanda tanya besar untuk kedepannya. Si Cecep dan Deden menjadi orang yang pertama diinterogasi, apakah memang sudah benar membuka tali pocong saat setelah menguburkan? Jawab Cecep tegas, saya benar sudah membuka bahwa itu hal yang paling awal saya lakukan setelah menguburkan jenazah. Yang sebelumnya melihat penampakan pocong hanya sebagian tim, sekarang semua sudah mulai mengetahui kebenaran keberadaan penampakan pocong tersebut. Hal ini menjadikan seluruh tim untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Di hari selanjutnya Mila didatangi oleh seorang gadis kecil yang akrab dipanggil Eneng untuk memeriksa kondisi ibunya di rumahnya yang tidak terlalu jauh dari balai dusun tempat merawat korban wabah misterius. Akhirnya Mila mengiyakan untuk mendatangi rumah Eneng untuk memeriksa ibunya. Menuju rumah Eneng, Mila kebelet pengen pipis dan akhirnya pipis di kamar mandi rumah teman Eneng yang tadi sore meninggal.
Keanehan kembali muncul. Mila dan Eneng dikagetkan dengan penampakan yang menyerupai Eneng, dan akhirnya dengan wajah seramnya menghantui mereka berdua. Mila dan Eneng yang penuh dengan rasa takut langsung lari menuju rumah Eneng. Tidak berhenti di situ, sesampai di rumah Eneng, Mila menemui keanehan lagi, yakni payung yang terbuka di dalam rumah. Setelah mengamati sekitar, Mila melihat sosok perempuan cantik dari belakang dengan rambut panjang terurai di dalam kamar. Dan ternyata orang tersebut bukan ibu si Eneng, melainkan penampakan yang menghantui Mila. Mila seolah terkejut mendengar panggilan dari si Eneng tersebut. Akhirnya Mila memeriksa ibu si Eneng. Di balai dusun, Gendis, Puput, Cecep, dan Deden kebingungan mencari Mila. Akhirnya Gendis selaku ketua rombongan memutuskan untuk mencari dan menjemput Mila dari rumah si Eneng, dan meninggalkan Puput untuk berjaga di balai dusun dengan pasin-pasin. Yang mengherankan, mereka menemukan Mila pingsan di tengah-tengah hutan. Ternyata Mila mendapati sosok penampakan yang mengagetkan, sehingga menjadikan Mila pingsan. Setibanya kembali di balai dusun, keempat temannya ini bingung mencari Puput, karena Puput menghilang secara misterius. Kehilangan Puput ini menjadikan Gendis kembali bingung, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Puput. Setelah mencari di semua titik yang ada di dusun, akhirnya untuk yang pertama kali Gendis menemukan Puput dan histeris, karena kondisi Puput sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dari kejadian tersebut, Gendis memerintahkan Deden untuk menghubungi Mang Ujang yang menyiapkan sampannya. Namun, karena minimnya sinyal di dusun tersebut, menjadikan sulit untuk menghubunginya, dan akhirnya mengharuskan Deden untuk mencari sinyal di dekat sumur yang ada di balai dusun tersebut. Yang mengejutkan, Deden tidak kunjung pulang memberikan informasi tersebut. Hal yang mengejutkan lagi, tiba-tiba Mila menemukan Deden sudah tidak bernyawa di dalam sumur tersebut. Sedangkan Gendis memutuskan untuk langsung menuju sungai untuk langsung pulang. Sementara Cecep dan Mila mencari dan memanggil Neneng untuk menyelamatkan orang yang ada di dusun tersebut, karena Cecep merasa bersalah karena telah melanggar aturan saat memakamkan jenazah di dalam kubur. Adat yang digunakan dusun tersebut kembali. Kaki jenazah harus pas di atas patokan kuburan. Suasana dusun semakin mencekam. Cecep, Mila, dan Neneng memutuskan untuk lari menuju sungai tempat untuk kembali. Tak lupa Cecep membawa buku keramat peninggalan dari tukang gali kubur sebelumnya. Di tengah perjalanan malam hari yang panjang tersebut, mereka bertiga menemui beberapa kejadian mengejutkan. Kondisi dusun sudah dipenuhi dengan pocong, sehingga mengakibatkan ketakutan yang teramat sangat bagi Mila, Cecep, dan Neneng. Namun mau tidak mau mereka harus segera meninggalkan desa tersebut dan meminta pertolongan kepada desa lain. Di tengah perjalanan Cecep terpeleset dan mengakibatkan Cecep terperosok ke dalam tanah. Sementara Mila terus memegang tangan Cecep untuk menyelamatkannya. Sementara Neneng mengambil buku wasit yang diinstruksikan oleh Cecep. Akhirnya Cecep memerintahkan Neneng untuk membacakan mantra yang ada di akhir buku yang ada tersebut. Mila tidak lagi sanggup menahan, sementara Cecep sudah ditarik secara langsung oleh pocong-pocong yang ada di dalam tanah tersebut. Sementara itu, Neneng sudah selesai membacakan mantra tersebut. Neneng dan Mila menangis sejadi-jadinya melihat langsung temannya hilang di telan bumi. Tidak lama kemudian tangan Cecep keluar dari balik tanah dan langsung ditariklah oleh Mila. Dan akhirnya Cecep, Mila, dan Neng berhasil selamat dan menjadi 3 orang terakhir yang selamat dari dusun pocong tersebut. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Mang Ujang yang membawa sampan dan kembali menuju desa, sedangkan Neneng yang orang tuanya sudah meninggal semua ikut bersama Cecep di desa. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya setiap daerah memiliki aturan adatnya masing-masing. Kita sebagai manusia harus mematuhi aturan adat setiap daerah yang telah dijaga turun-menurun, dan apabila kita tidak mengetahuinya, bertanya adalah hal yang sangat diperbolehkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dukung kami dengan like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.